Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap tahun kita peringati. Kenapa sebenarnya kita memperingati kelahiran Nabi? Karena kalau kita membuka kitab-kitab sejarah, memang semua manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang selalu diperingati adalah kematiannya. Tapi khusus Rasulullah yang diperingati justru kelahirannya. Karena memang kita bagi Rasulullah itu tidak pernah wafat. Karena orang yang mengatakan Rasulullah wafat, sebenarnya secara hakikat beliau itu justru lebih hidup. Karena orang yang meninggal justru ruhnya itu semakin bebas. Para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Apalagi Rasulullah Sayyidul Anbiya. Dari situlah sehingga salam kepada Rasulullah menggunakan kalimat Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaika ya Rasulullah. Masjid ini sebenarnya adalah masjid yang memiliki sejarah yang sangat luar biasa. Salah satu ulama kita yang dikenal dengan Nasirus Sunnah adalah Andre Gurutta almarhum al-Maghfurlah Ki Haji Muhammad Nur. Beliau adalah salah satu wali Allah, dan itu dikenal bukan hanya di Sulawesi Selatan tapi seluruh Indonesia, bahkan di Mekah. Tapi saya ingin sampaikan bahwa beliau itu menjadi seorang wali Allah, kekasih Allah, bukan karena ilmu fikih saja, tapi karena keluasan ilmu beliau menggabungkan ilmu tasawuf, ilmu fikih, dan ilmu tauhid. Nah, saat sekarang ini agama kita mulai dikotak-kotakkan. Seakan-akan selalu dikatakan tasawuf ini justru bid'ah dan ilmu sesat. Padahal ilmu agama tanpa tasawuf itu fatal, Pak. Karena orang sholat karena syariat, maka dia bisa tahu sah tidak sholatnya. Tapi untuk khusyuk dalam sholat itu mustahil. Makanya kajian agama itu 3. Kajian Islam, kajian iman, dan kajian ihsan. Kalau kajian Islam itu berbicara tentang hukum-hukum agama. Itulah ilmunya disebut ilmu fikih. Ulamanya disebut fuqaha. Mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Ahmad bin Hanbal. Di sini banyak perdebatan. Perbedaan pendapat itu tidak masalah, karena masing-masing punya kaidah. Ulama berbeda pendapat dalam masalah fikih tidak pernah saling menyalahkan. Hanya mengatakan kami yakini pendapat kami ini yang paling benar, tapi boleh jadi tidak menutup kemungkinan ada kesalahan di dalamnya. Sebenarnya itu adalah ketawaduan ulama kita. Cuma sekarang ini kadang-kala mengatakan hanya ini yang paling benar, yang lain salah. Ini jadi masalah. Guru Ki Haji Abdul Muhyin Yusuf Kalisidendreng pernah mengatakan, sebenarnya bukan perbedaan pendapat yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah ketika hanya pendapat kita yang kita anggap paling benar dan yang lain disalahkan. Di situ letak masalahnya. Kemudian yang kedua, ada kajian iman. Ulamanya disebut murabbi, ilmunya disebut teologi. Kajian ini masuk kajian tauhid. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dengan Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau naik satu tingkat ada kajian ihsan. Inilah kajian tasawuf. Ulamanya disebut mursyid. Mazhabnya di sinilah muncul tarekat Khalwatiyah, Samam Yusufiyah, kemudian Qadiriyah, Naqsabandiyah, di sini semua muncul. Itulah mazhabnya. Makanya dalam agama belajar fikih penting,
untuk tahu sah tidaknya ibadah. Belajar tauhid penting supaya kita bisa mengenal siapa yang disembah. Tapi belajar tasawuf lebih penting karena hakikat ibadah dan kenikmatan semua ibadah di situ berada. Makanya anak-anakku yang belajar di madrasah, di masjid ini, memang tradisi ulama kita itu tidak boleh hilang. Ngaji ke ulama yang sekarang ini bahaya. Karena banyak yang ngaji langsung ke YouTube. Istilahnya YouTube langsung ke hadisnya langsung. Tidak ngaji ke ulamanya. Sehingga hadis diterjemahkan sesuai pemahamannya. Wah, itu fatal, Pak. Saya itu kalau ceramah dipastikan tidak pernah mengeluarkan pendapat pribadi. Saya kalau ceramah selalu mengatakan menurut Andre Gurutta Profesor Doktor ini, menurut Andre Gurutta Ki Haji Abdul Rahman Ambodalle, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik, menurut Abu Hanifah. Saya tidak pernah mengatakan menurut saya begini. Kenapa? Saya tidak mau susah kelak di hari kemudian. Nanti kalau di hari kemudian saya ditanya, kenapa begini pendapatmu? Saya bilang itu Imam Tasyafi yang bilang, tanya dia. Makanya saya itu selalu sebut pendapat guru. Ada yang mengatakan, kenapa tidak kembali ke Al-Quran dan hadis? Kan ada Al-Quran dan hadis. Itu kalimat benar ketika kita hidup di zaman Rasulullah. Tapi kalau hidup di zaman sekarang, itu kalimat yang terlambat keluar. Makanya kalau mau kembali ke hadis, kembali ke Nabi, kembali ke Al-Quran, kembali ke Allah, itu sudah keliru. Kenapa? Dalilnya jelas. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ bukan siratal Nabi, bukan siratal Rasul, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalannya para rasul. Itulah yang kita ikuti. Siapa yang diberi nikmat? Nikmat karamah, nikmat kewalian, nikmat ilmu. Itulah guru-guru kita yang mulia. Termasuk guru Ki Haji Muhammad Nur. Maka jangan lepaskan amalan-amalan dan ajaran-ajaran beliau. Itu harus digenggam. Yang fatal kalau yang pengikut-pengikut kita, ulama kita ini yang tergerus ini bahaya. Makanya saya itu biasa dibilangin penceramah tidak ada dalilnya. Karena selalu pakai dalil ulama. Karena saya mau selamat, Pak. Takut nanti ditanya. Karena kalau ada ustaz mengatakan menurut saya, oh itu nanti disimpan lama. Karena baru mau diadili. Kalau saya ditanya langsung bilang, tanya dia. Karena kenapa? Pendapatnya Imam Syafi'i yang saya pakai. Dan kapasitas ilmu untuk berfatwa itu saya belum masuk. Makanya ada tulisan tadi di masjid itu Kiai Haji, saya bilang ini pemborosan. Dan ini dosa besar. Saya bukan kiai, ustaz saja itu berat. Cuma kalau di Bugis itu pakai istilah Gurutta, itu juga sudah berat, Pak. Kalau bilang Andre Gurutta itu sebenarnya sudah kiai. Makanya saya dikasih gelar kiai itu fatal itu, Pak. Karena kiai itu minimal hafal 600.000 hadis Nabi. Memahami Al-Quran dan juga minimal dia harus mengetahui 9 ilmu. Bahasa Arab, mulai dari nahwu sharaf, balaghah, ma'ani dia harus kuasai. Fikih, usul fikih, hadis, ulumul hadis. Harus dia kuasai itu. Kalau tidak, jangan panggil dia kiai. Belum waktunya. Makanya saya ini jangan panggil kiai, Pak. Panggil ustaz itu sudah lebih. Tanggung jawabnya berat. Kalau di Jawa ada satu tambahannya. 2 istrinya. Iya. Tapi kalau kita di Makassar tidak. Kemudian Rasulullah sebenarnya sebelum beliau wafat itu sudah meminta memang kepada Allah bagaimana umatnya ini supaya semua perjalanannya mulai sejak kita di dunia sampai ke alam akhirat itu sudah diselamatkan oleh Allah. Jadi blok-blok sebenarnya ini sudah jelas, Pak. Kita di dunia kalau melanggar itu ada taubatnya.
Makanya dari sholat ke sholat. Kenapa tarekat perlu dipelajari? Di tarekat orang Bugis itu ada istilah sempejat tepetuh. Kalau kita bahasakan sholat yang tidak terputus. Saya sering mengatakan orang yang tidak mengamalkan sholat tidak terputus ini, maka dia adalah orang yang paling rugi. Iya. Dan itu hadis, Pak. Rasulullah mengatakan umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Makanya tadi kita sholat isya berjamaah, mestinya di sujud terakhir sholat isya itu tadi kita sudah niatkan untuk sholat subuh. Makanya niat sholat dengan niat mau sholat itu berbeda. Niat sholat itu ketika berdiri mau melaksanakan sholat ada dua. Ada yang memasukkan dalam takbir, dalam niat dimasukkan, niat itu dimasukkan dalam takbir. Ketika mengucapkan kalimat Allah, di situ kita berniat. Jadi niat tidak dilafazkan, tapi dimasukkan dalam takbir. Kalau mampu. Kalau was-was, lebih baik berniat sebelum takbir. Itu niat sholat. Tapi kapan niat mau sholat? Ketika kita sujud terakhir atau sebelum salam. Itu ada dua tempat. Ketika sujud terakhir pada rakaat terakhir sholat isya, niatkan memang untuk sholat subuh. Makanya setiap perjalanan kita kemanapun pasti menuju ke sholat. Bapak ke pasar pasti menuju ke sholat. Inilah yang dikatakan ulama sufi, bahwa ketika engkau meninggal di atas tempat tidurmu dan engkau meninggal dimanapun, tetap engkau meninggal dalam keadaan mati syahid, karena engkau meninggal menuju sholat. Jangan diputus. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sholat terputus, maka berapa jam kita tidak dapat pahala. Ketika meninggal di antaranya kita tidak meninggal menuju ke sholat. Tapi ketika kita niatkan, maka itu tersambung. Kenapa orang kekal di dalam surga? Padahal umur dan pahala terbatas. Karena niat melakukan kebaikan yang selalu diberikan balasan. Sehingga orang kekal di dalam surga. Jadi kalau pahala mau dihitung, Pak, kita cuma sebentar di surga. Tapi karena niat melakukan kebaikan terus menerus, ketika Allah takdirkan kita wafat, tapi niat pahalanya terus jalan, itulah yang membuat orang kekal di dalam surga. Makanya sambung terus ya. Sholat isya ke sholat subuh ke sholat duhur ke sholat asar. Niatkan terus. Itu yang disebut dengan sholat yang tidak terputus. Maka dia sempejat tepetu. Kenapa menutup sholat itu dengan salam? Salam itu kan ada dua. Ketemu atau berpisah. Makanya salam ke kanan karena menyambung waktu sholat. Berikutnya salam ke kiri karena melepaskan waktu sholat sesudahnya. Jangan lepaskan lebih dulu sebelum kau menyambung yang sebelumnya. Itulah orang yang paling beruntung. Yang kedua, dari tidur ke tidur. Karena tidur ini juga bisa berpahala. Tapi tidur juga bisa sia-sia. Ada tidur yang berpahala. Yang mana? Yang pertama, tidurnya orang untuk sholat atau ibadah. Yang kedua, tidurnya orang istirahat dari sholat untuk sholat. Yang ketiga, tidurnya orang menghindari dosa. Itu 3 tidur yang berpahala. Jadi kalau mau tidur kalau malam, niatkan memang saya mau tidur cepat supaya bisa bangun sholat tahajud. Kalau tidak bangun sholat tahajud, niatkan saya mau tidur, mudah-mudahan saya mau bangun untuk sholat subuh. Berapa lama kita tidur, maka itu dinilai ibadah karena tidurnya untuk sholat. Makanya kita butuh niat pada setiap ibadat. Imam Nawawi ad-Dimashqi dalam kitab Hadis Arba'in meletakkan
meletakkan hadis tentang niat itu pada hadis pertama. Kenapa? Karena semua kunci ibadah ada pada niatnya. Air 1 botol seperti ini, Pak, itu kita bisa niatkan untuk 10 manfaat. Bisa juga hanya 1. Ketika mengambil air minum, niatkan supaya dia bisa menjadi obat. Niatkan juga supaya untuk menguatkan daya ingat, menghafal. Niatkan juga untuk mudah menerima ilmu. Niatkan juga untuk berkah dalam kehidupan. Niatkan juga supaya air ketika masuk ke dalam tubuh itu bisa menjaga kita supaya tidak melakukan dosa besar. Niatkan juga supaya kita bisa pakai untuk beribadah kepada Allah. Niatkan juga supaya dia tidak keluar melalui kotoran, tapi keluar melalui keringat dan membawa keberkahan. 1 botol air yang kita minum bisa mendapatkan 10 keberkahan. Kalau kita minum saja dengan basmalah, mungkin dapat 1. Itulah bedanya orang yang berilmu dengan yang tidak. Sebenarnya sederhana, Pak. Jadi kalau mau minum, jangan sembarang minum. Jangan langsung bismillahirrahmanirrahim, langsung dihantam. Niatkan memang. Orang yang biasa pergi umrah, kadangkala ada yang berbolak-balik ke WC buang air kecil. Coba niatkan. Ketika mau minum, berdoa. Ya Allah, jangan air ini aku mohon kepadamu. Jangan dia keluar melalui air kencing, tapi keluarkan melalui keringat. Orang itu bisa bertahan tidak buang air kecil sehari semalam. Hanya karena berdoa meminta berkah air yang dia minum. Saya dapat satu sejarah. Pernah membaca satu risalah Ki Halil Bangkalan. Ketika menuntut ilmu di Mekah, dia 1 bulan tidak buang hajat. Karena setiap makanan yang dia makan, dia berdoa supaya dia tidak meletakkan kotoran di tanah haram. Itu doanya para ulama. Makanya ulama-ulama kita itu sungguh sangat luar biasa, Pak. Saya itu punya alasan sederhana yang selalu menyalahkan maulid dan membidahkan. Menyalahkan barasanji, menyalahkan baca doa bersama, menyalahkan ini. Mengatakan pelakunya adalah bid'ah, masuk neraka. Saya punya jawaban singkat saja, Pak. Semua ulama yang melaksanakan barasanji, Andre Guru Ki Haji Abdul Rahman Ambodalle, Andre Guru Ki Haji Muhammad Nur, Andre Guru Ki Haji Abdul Muin Yusuf Kalisidendre, semua ulama Andre Guru Ki Haji Sanusi Baco melaksanakan maulid Isra Mi'raj barasanji mahalul qiyam. Seandainya perbuatan itu bid'ah, tidak mungkin dia jadi wali. Coba. Dan orang dipastikan keselamatannya ketika dia wafat. Karena yang hidup seperti saya ini belum tentu selamat. Tidak tahu ujungnya bagaimana. Tapi ulama kita yang telah menanamkan semua itu, memerintahkan, coba lihat. Andre Guru Ki Haji Abdul Rahman Ambodalle adalah waliullah. Guru Saada, Guru Ki Haji Abdul Malik Belawah, Guru yang ada di Makassar ini luar biasa. Semua mereka bermaulid dan beliau menjadi wali. Tidak mungkin menjadi wali kalau bukan kekasih Allah, dan pasti disenangi oleh Rasulullah. Tapi coba balik, yang tidak bermaulid, yang selalu membidahkan, adakah ulamanya yang jadi wali? Coba cari. Makanya saya balik pertanyaan, mau ikuti yang jelas atau yang tidak jelas? Gampang aja, Pak. Karena agama ini kan punya, bisa kita melihat siapa yang selamat, siapa yang tidak. Akhirnya saja sudah bisa dilihat. Karamahnya Gurutta itu muncul. Kenapa dinampakkan? Supaya kita tahu bahwa ini benar orang soleh. Kan itu. Kalau songkok dengan surban Pak, banyak dijual. Tapi karamah tidak bisa berbohong. Maka orang yang anti dengan itu pasti tidak mau terima karamah. Kenapa? Karena semua pendapatnya pasti dibantah ketika orang pakai karamah. Coba. Makanya saya itu kalau kenapa masuk NU, saya bilang NU itu adalah organisasi yang saya anggap aman, Pak. Kenapa? Di NU itu tidak hadir pengajian, tetap didoakan. Iya, Allahumma ghafiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tidak hadir saja didoakan. Apalagi dikirimi Fatihah. Iya, makanya NU itu selalu tawassul.
kirim Fatihah ke gurunya, kirim Fatihah ke jamaah. Bapak Ibu tidak hadir, kalau sudah masuk di NU, insya Allah sudah didoakan. Makanya kalau pengajiannya NU itu jarang ramai. Karena biar tidak datang didoakan. Gitu. Tapi biasanya yang lain kalau tidak datang tidak didoakan. Itu makanya jangan khawatir. Kita itu punya sanad ulama kita itu luar biasa, Pak. Ilmunya itu bersambung terus. Guru Kiai Haji Muhammad Nur ini belajar di Mekah, mengambil silsilah tarekatnya dari sana, mursyidnya dari sana. Ke sini kemudian mengajarkan, murid-muridnya kita lihat. Luar biasa. Maka itu adalah aset kita. Jangan sampai ini hilang. Karena orang masuk surga itu, Pak, jalurnya apa? Ada dua. Jalur rahmat, itu otoritas Allah. Jangan nilai pahala kalau rahmat. Tidak melihat pahala. Makanya ada WTS. Wanita WTS yang memberi minum kepada anjing yang kehausan. Itu Allah masukkan ke dalam surga. Bukan lihat pahalanya. Tapi itu karena Allah memberi rahmat. Karena dia menyelamatkan nyawa. Jangan lihat pahala. Itu otoritasnya Allah. Makanya banyak sekarang ini, Pak, langsung memvonis orang. Masuk neraka, masuk neraka. Saya bilang ini mendahului orang. Mendahului Allah ini. Dan yang paling fatal, dia menggunakan hadis Nabi untuk menjauhkan umatnya dari Rasulullah. Sekarang muncul hadis-hadis Nabi dipakai menjauhkan. Orang tahlilan masuk neraka. Masa orang kafir 100 tahun baca la ilaha illallah berhenti kafir. Tapi orang Islam baca la ilaha illallah jadi kafir. Coba. Masuk akal tidak? Orang kafir 30 tahun baca la ilaha illallah jadi Islam. Masa orang Islam baca la ilaha illallah jadi kafir? Coba pikirkan. Bahkan saya ini tapi ini agak kasar ya, mohon maaf. Ini agak kasar. Sebenarnya orang yang menyalahkan ulama kita ini itu sama dengan orang yang pergi nonton bola 10 orang. Kemudian ada satu orang ke Pak Polisi, kasih tahu Pak Polisi, teman saya hilang. Pak Polisi tanya, berapa temanmu yang hilang? Dia bilang 9. Bilang, berapa orang kau memang? Dia bilang 10. Dia bilang, Pak Polisi, bukan dia yang hilang, kau yang hilang. Tapi karena dia yang melapor, makanya dia bilang orang yang hilang. Padahal dia yang hilang, karena orang 9 orang, dia sendiri. Ini sama dengan orang yang selalu menyalahkan kita ini. Dia yang salah, nah kita yang salahkan. Coba. Kemudian, coba kita lihat kebalikannya lagi. Saya coba anukan, Pak. Coba lihat kebalikannya. Yasinan ada yang menganggap bid'ah. Baca Yasin hari malam Jumat bid'ah. Saya mengatakan, dari mana dapat dalil melarang orang baca Quran? Tidak ada. Berarti perintah baca Quran kan jelas. Dalil melarang orang baca Quran waktunya hanya di dalam WC saja. Selain itu tidak ada. Tapi dia berani mengatakan orang yang baca Yasin di malam Jumat adalah bid'ah, masuk neraka. Berarti dia yang membuat bid'ah. Karena Nabi tidak pernah melarang, tapi dia melarang. Coba. Terbalik kok. Kita yang baca disalahkan, padahal dia yang salah menyalahkan kita. Karena Nabi tidak pernah melarang, justru dia larang. Nah, larangan dalam agama harus ada dalil mutlak. Selama tidak ada, tidak boleh. Makanya ketemu nanti, Pak. Orang yang bermaulid karena mencari amal-amal untuk supaya bisa masuk surga, supaya banyak amalnya. Nah, bisa masuk surga. Orang yang tidak maulid takut melakukan sesuatu karena takut masuk neraka. Dua ya. Yang bermaulid berusaha mengumpulkan pahala banyak supaya bisa masuk surga. Yang tidak maulid takut melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan langsung oleh Nabi karena takut masuk neraka. Satu takut masuk neraka, satu mau masuk surga. Maka insya Allah ketemu nanti. Jelas, itu aja.
Kemudian ibadah tadi saya mengatakan sambung ya, tidur. Jadi kalau sudah sholat tahajud, kemudian kelelahan, kita mengatakan saya mau tidur dulu supaya untuk menunggu waktu sholat subuh. Itu juga tidur berpahala. Karena tidur mengistirahatkan diri dari ibadah untuk ibadah. Nah, sama jika kalau orang mau tidur malam tadi, saya mau bangun sholat tahajud, saya mau bangun sholat subuh. Kalau 10 jam dia tidur atau 5 jam dia tidur, maka 5 jam dihitung beribadah di hadapan Allah. Karena tidurnya untuk sholat. Tapi kalau dia tidur, dia bilang mau kak tidur cepat supaya bangun nonton sepak bola, itu juga dia dapat. Makanya kunci ibadah ada pada niatnya. Iya. Kemudian puasa, sujud terakhir, sholat tarawih terakhir. Niatkan memang untuk tarawih tahun depan. Itu sudah jalan pahalanya. Ketika kita niatkan untuk berzakat tahun depan pada saat kita berzakat, itu pahalanya sudah jalan. Jadi setiap kebaikan-kebaikan harus disambung terus. Supaya kita meninggal selalu berada dalam kebaikan. Itulah umatnya Rasulullah, umat yang terbaik. Kenapa? Karena tidak terlepas dari kebaikan-kebaikan. Karena dia cukup niatkan, itu sudah nyambung terus. Jangan sampai kita lalai di sini. Umur kita tidak banyak Pak. Antara 60-70 tahun. Kalau 60 tahun, umur berapa tahun kita tidur? Jam 9 malam sampai jam 3 subuh. Itu sudah 6 jam. Kalau siang tidur jam 1 sampai jam 3, berarti sudah 8 jam. Kalau kita tidur 8 jam, nah umur 60 tahun, berarti kurang lebih 20 tahun kita tidur. Ini baru tidur. Sholat berapa lama? Sholat duhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit, subuh 5 menit. 5 kali 5. 25, tidak cukup setengah jam. Kalau kita hanya sholat yang dihitung 25 menit, baru kita gosip setengah jam, sudah bangkrut 5 menit. Atau ngegosip 1 jam, bangkrut itu 45 menit. Makanya sambung terus niat itu. Kenapa setiap mau tinggalkan rumah? Semua mau berwudu, dari wudu ke wudu, niatkan memang. Itu penting Pak. Puasa ke puasa, niatkan. Kalau puasa Senin Kamis, niatkan. Jadi sambung terus supaya kita tidak pernah terlepas dari ibadah. Meninggal, insya Allah mati syahid. Itu kuncinya. Kemudian Rasulullah apa yang diminta lagi Rasulullah kepada Allah? Ya Rabb, adakah jaminan langsung dari Engkau untuk umatku? Karena umatku kau jamin dengan rahmatmu. Tapi aku mohon kepadamu ya Rabb, berikan jaminan yang pasti darimu. Maka Allah menurunkan satu doa. Siapa yang membacanya kata Rasulullah, maka ketika dia baca 1 kali di malam hari, kemudian dia meninggal pada malam itu, dipastikan dia ahli surga. Ketika dia meninggal pada siang harinya dan dia membaca 1 kali di siang hari, maka dia penghuni surga. Allah yang menjadi jaminannya. Doanya pendek. Inilah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak, kata Nabi. Tidak ada doa yang diturunkan oleh Allah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kecuali sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la 'abdika wa idika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abulaka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sudah hafal? Kalau tidak hafal, yang ditakuti neraka, tutup aja pintunya neraka Pak. Nabi ketika Isra Mi'raj, dia keliling di dalam neraka, keluar dari neraka, itu Nabi meneteskan air mata. Tapi neraka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang membuatmu sedih? Nabi mengatakan, aku khawatir kalau umatku masuk ke sini, karena dia akan tersiksa dengan pedihnya siksaan di dalamnya. Rasulullah mengatakan, apakah ada yang bisa dibaca umatku sehingga tidak masuk ke sini? Apa kata neraka? Ada Muhammad. Sampaikan kepada umatmu membaca. Dalam riwayat ada 2. Ada mengatakan salah samarat 3 kali, ada yang mengatakan 7 kali.
Allahumma ajirni minan nar. Neraka yang mengatakan, ketika umatmu Muhammad membaca doa ini, aku menutup pintuku sehingga dia tidak masuk. Coba. Itu rahmat, Pak. Dihafal gitu? Kalau saya jangan pakai Allahumma ajirni, pakai Allahumma ajirna minan nar. Karena dalilnya jelas, ku ampusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan keluargamu. Nah, Allahumma ajirna itu mengikutkan keluarga. Kalau Allahumma ajirni itu hanya sendiri. Gitu. Makanya sesudah sholat kan dibaca itu. Sesudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Ada yang sempurnakan. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa kali? 3 kali. Ada yang protes. Kenapa orang selesai sholat istighfar? Padahal dia baru saja melaksanakan ibadah. Itu karena tidak paham. Orang yang sholat itu berdosa. Apa dosanya orang sholat? 3. Gerakannya tidak sempurna. Ingatannya tidak sempurna. Karena dia menghadap kepada Allah tapi dia mengingat hartanya. Kemudian bacaannya tidak sempurna. Maka istighfar 3 kali. Menghapuskan dosa ingatan yang tidak sempurna. Yang kedua lapas yang tidak sempurna. Yang ketiga gerakan yang tidak sempurna. Makanya kita istighfar 3 kali sesudah salam dalam sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Kenapa dibaca 10 kali di waktu maghrib dan 10 kali di waktu subuh? Karena itu hadis Nabi. Siapa yang membaca 10 kali, walaupun sebesar buih di lautan dosanya, maka Allah akan mengampuninya. Salat Isya, Duhur, Asar itu 3 kali. Kenapa? Karena memang hadisnya ada yang 3 kali, ada yang 10. Untuk pagi dan petang 10. Selain itu 3 kali. Kemudian ada Allahumma ajirna minan nar. Makanya baca itu, Pak. Ada juga orang assalamualaikum, assalamualaikum langsung lompat keluar. Nanti ikamat orang baru masuk. Sandalnya sudah menghadap keluar memang. Tapi tidak ada di sini. Tidak ada ya. Tenanglah di masjid. Datanglah sebelum azan dikumandangkan. Imam Malik mengatakan kalau mau lihat orang malas adalah orang yang datang ketika azan dikumandangkan. Jadi orang yang datang setelah azan dikumandangkan maka itu orang malas. Karena nanti datang kalau dipanggil. Ya kan? Ini Imam Malik yang bilang. Jadi datang sebelum dipanggil. Jadi kalau ada orang azan pi baru datang, orang malas itu. Karena dipanggil pi baru datang. Ya. Tapi kalau dia datang sebelum dipanggil, itu orang rajin. Makanya cahayanya orang yang menunggu waktu itu dari kemudian seperti bulan purnama. Nah, ini penting ya. Tapi bagaimana Ustaz? Saya sholat di rumah. Wah itu bagus. Tapi berwudu memang sebelum masuk waktu sholat. Duduk di atas sajadah. Kemudian berzikir sambil menunggu waktu azan. Itu istimewa Pak. Bikin tempat sholat di rumah. Jangan musola lah. Tapi mihrab. Ya. Makanya tempatnya imam itu dikasih 2 lapis. Ada lapisan bawah, ada sajadahnya. Karena Nabi Zakaria membuatkan tempat sholat itu Maryam. Itu 2 anak tangga. Maryam kan masih gadis. Tapi gadis belia. Ada mengatakan umur antara 8 dan 9 tahun. Diambil Nabi Zakaria karena dia tidak punya anak. Dia ambillah kemanakannya, dia bawa ke rumahnya. Dia buatkan kamar, bilik. Di dalam biliknya dia buatkan tempat sholat. Itulah yang disebut mihrab. Bukan musola. Tapi tempat sholat pribadi. Tapi dia 2 anak tangga. Makanya tempat sajadah imam itu 2 lapis. Kemudian dia kunci dari luar. Dan yang pegang kuncinya Nabi Zakaria dengan istrinya. Jendela semua ditutup kunci mati. Sehingga Maryam tidak bisa keluar. Hanya pintu itu dibuka ketika mau dibawakan makanan oleh Nabi Zakaria dengan istrinya. Maryam disimpan di dalam bilik, dalam kamar, tidak diizinkan keluar oleh Nabi Zakaria. Begitu caranya menjaga anak perempuan. Kalau kita dikasih kunci motor.
Jadi masalah. Tapi apa yang terjadi? Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah rizqan. Setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam kamarnya Maryam, wajada indah rizqan. Selalu melihat ada makanan, padahal dia tidak pernah kasih masuk. Mulai kaget. Kok ada buah-buahan musim panas di musim dingin? Kok ada anggur di sini? Kok ada kurma? Nah, pintunya terkunci. Makanya dia bertanya, "Anna laki hasa?" Dari mana ini? Apa jawabannya Maryam? Huwa min indillah. Itu langsung dari Allah. Nabi Zakaria tidak percaya di awalnya. Karena dia mengatakan, kau bukan nabi. Anak gadis belia perempuan. Bukan nabi. Tapi kenapa langsung dikasih katanya makanan dari Allah. Tapi berhari-hari dia melihat. Ternyata semakin hari semakin ada terus makanan. Maka dia bertanya, "Anna laki haza?" Maryam menjawab, "Huwa min indillah. Nallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab." Baru dia yakin bahwa kalau Allah yang mau kasih tidak melalui perantara. Makanya dia suruh, keluar ke situ. Karena dia tidak punya anak, istrinya sudah berhenti haid. Tidak mungkin melahirkan kalau menurut ilmu kedokteran. Maka dia suruh keluar situ. Berarti tempatmu yang istimewa. Makanya datanglah Nabi Zakaria ke situ. Apa yang dia lakukan? Wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Sementara berdiri sholat di dalam mihrab, dia berdoa, "Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a." Coba. Apa yang terjadi, Pak? Karena dia minta di dalam mihrab, langsung dijawab, "Annallaha yubassyiruka bi Yahya." Allah akan memberikan anak kepadamu yang bernama Yahya. Dia adalah seorang nabi yang soleh. Makanya dua orang itu aneh, Pak. Nabi Isa lahir tanpa bapak dari Maryam tadi yang diambil oleh Nabi Zakaria. Kemudian Nabi Zakaria istrinya melahirkan Yahya dari wanita yang sudah tidak haid. Dua nabi ini ada di langit kedua. Itulah yang menjemput Nabi ketika Isra Mi'raj di langit kedua. Apa artinya itu? Sesuatu yang mustahil menurut manusia. Tapi ketika engkau sholat, itu tidak mustahil. Ini penting, Pak. Maka senjata yang paling ampuh dipakai untuk semua masalah adalah sholat. Itulah sehingga Rasulullah mengajarkan semua. Mau jalan, ada sholatnya. Sholat sunnah musafir. Ada dosa, ada sholatnya, sholat sunnah taubat. Bingung memilih sesuatu, ada sholatnya, sholat sunnah istihara. Punya hajat yang besar, ada sholatnya, sholat sunnah hajat. Kenapa ada sholatnya? Sholat sunnah musafir, padahal sudah ada doa musafir. Kenapa kita tidak berdoa? Karena kalau doa menunggu waktu untuk dilapor. Hari Rabu, hari Kamis dengan hari Senin, malaikat melapor. Kalau kita berangkat hari Selasa, pulang hari Rabu, belum dilapor, kita sudah kembali. Kan begitu. Makanya sholat. Karena